Baik, kita mulai insyaallah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jemaah salat asar yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar. Tidak ada kalimat syukur yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ucapan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar ini. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan yang lebih besar daripada itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas nikmat iman. Sehingga dengan nikmat iman inilah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas ketaatan yang sempurna. Allah kuatkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, hati kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan dalam lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau menggunakan kata iltimas, ya, man salaka tariqan yaltamisu. Kata yaltamisu dalam bahasa Arab, jemaah yang dimuliakan Allah, perjalanan yang enggak sering. Jadi walaupun sesekali kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memuji, ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sesekali kita meluangkan waktu kita dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup menjadi hujah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana lagi jika perjalanan menuntut ilmu itu sesering mungkin sebagaimana para ulama yang melakukannya, maka itu tentu menjadi keutamaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari satu judul yang sangat penting sekali. Dan dari sini juga kita akan mengetahui tentang bagaimana sebab terjadinya kekufuran yang pertama dalam Islam. Ya. Maka disebutkan oleh penulis, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi, kata beliau, bab ma jaa anna sabab kufri bani Adam. Bab tentang sebab kufurnya anak Adam, wa tarkihim dinahum, dan juga sebab mereka meninggalkan agama mereka.
Sebabnya adalah kata beliau huwa al-ghulu fis salihin. Mereka terlalu gulu terhadap orang-orang yang saleh. Baik, ini bab yang dibawakan oleh beliau. Dan kita lihat penjelasan di sini adalah aradal musannif rahimahullahu taala. Pada bab ini penulis menginginkan bayanu ma ya'ulu ilaihil ghulu fis salihin. Tentang konsekuensi yang akan didapatkan kalau mereka terlalu gulu kepada orang-orang yang saleh. Minasyirki billahi fil uluhiyyati alladhi huwa a'zamu dhanbin usiyallahu bihi. Maka konsekuensinya kalau mereka terlalu gulu, terlalu cinta kepada orang-orang saleh dalam hal ibadah, maka ini akan menyebabkan kesyirikan yang besar, yang dia adalah dosa terbesar yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada manusia. Dan di sini beliau menjelaskan makna al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Huwa ifratu fit ta'zim. Terlalu berlebih-lebihan, melampaui batas dalam hal mengagungkan. Itu yang dimaksud dengan ghulu. Melampaui batas atau terlalu berlebih-lebihan dalam hal mengagungkan. Ya. Bil qauli wal i'tiqad, baik itu dengan perkataan ataupun dengan keyakinan. Ya, ini yang dimaksud dengan ghulu. Nah, ghulu inilah yang menyebabkan orang-orang terdahulu mereka melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu melampaui batas dalam hal mengagungkan. Dan ini yang perlu kita jaga. Apa maksud daripada ghulu di sini? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ghulu di sini adalah termasuk melampaui batas dalam hal mengagungkan orang-orang soleh melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Ya. La tarfa'ul makhluq an manzilatil lati anzalahullah. Larangan ini kata ulama tidak boleh mengangkat derajatnya makhluk melebihi derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mengangkat derajatnya makhluk melebihi derajatnya Allah Subhanahu wa taala atau mereka menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengagungan, terjadinya ghulu tersebut, maka itu akan menyebabkan kesyirikan yang mendatangkan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tidak melarang mengagungkan orang-orang yang soleh. Yang jadi masalah adalah mengagungkan orang-orang yang soleh melebihi batas daripada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yaitu apa? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala atau melebihi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya doa itu hanya diberikan kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala ibadah doa ini, doa, tawakal, meminta diberikan kepada selain Allah atau diberikan kepada orang yang bukan berhak untuk menerima daripada itu semua, maka disinilah terjadinya sesuatu yang bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ancam dosa kesyirikan ini sebagai dosa yang paling terbesar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk daripada dosa yang sangat besar. Ya. Dan adapun mencintai orang-orang soleh, maka sewajarnya kata Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf At-Taubah ayat 100, Al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Sesungguhnya orang-orang soleh dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti jalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada mereka. Allah saja ridho kepada mereka. Apalagi kita harus menumbuhkan cinta kepada mereka, tapi yang sewajarnya. Apa itu yang sewajarnya? Tidak melebihi hak dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ada sebagian orang
yang menjadikan orang-orang yang soleh itu sebagai sesuatu tempat mereka meminta. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini penulis membawakan satu dalil ya. Dalam surat An-Nisa ayat 171. Dan ini sebagai bentuk pelajaran juga untuk kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian gulu terhadap agama kalian. Apa tadi gulu? Melampaui batas dalam hal mengagungkan. La taghlu fi dinikum, jangan kalian gulu terhadap agama kalian. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab? Mereka mengangkat derajatnya Nabi Isa, menyamakan posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah larang, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq, dan jangan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar saja. Apa yang mereka katakan tentang Allah? Allah punya anak, Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan bapak. Mereka menganggap ada 3 Tuhan mereka. Dan di sini Allah melarang juga, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan kalian mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 71 tadi, innamal masihu Isa bin Maryam. Sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kemudian kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam itu berupa ruhun min. Ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal itu. Nah, syahidnya apa? Intinya apa? Di sini para ulama menyebutkan la taghlu fi dinikum. Tidak boleh melampaui batas dalam hal memberikan ta'zim, yaitu kecintaan kepada mereka. Melampaui batas dalam hal memberikan ketinggian kepada mereka, sehingga mereka menyamakan posisi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan wal khitab in kana li ahlil kitab, walaupun ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, fa innahu amun yatanawalu jami'il ummah. Maka ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat. Tahdhiran lahum ay yaf'alu fi fi'lin nasara. Peringatan keras kepada mereka supaya tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara? Mereka orang-orang Nasara adalah menganggap Isa itu adalah Tuhan mereka. Wal yahudu fil Uzair, dan orang-orang Yahudi itu menjadikan Uzair juga anak Allah. Subhanallah. Lihat, orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, mereka sama-sama melampaui batas dalam hal mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Isa ini pada awal kemunculannya mereka tahu sejarahnya. Mereka mengetahui tentang Isa ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya, sehingga mereka mengkultuskan secara berlebih-lebihan sampai menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Karena apa? Terlalu mengkultuskan. Ya. Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Uzair. Subhanallah. Siapa itu Uzair? Orang Yahudi menganggapnya anak Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Uzair dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah. Ya. Dalam suatu riwayat, Uzair ini disebutkan bahwasanya dia ini adalah seorang nabi sama juga yang hidupnya antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi diutus kepada orang-orang Yahudi, kemudian dia diberikan keutamaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat, Uzair ini diwafatkan beberapa ratus tahun kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan orang-orang Yahudi kepada Uzair ini, oh ini enggak mungkin manusia nih. Akhirnya mengkultuskan atau memberikan pengagungan kepada mereka yang melampaui batas.
memberikan pengagungan terhadap apa yang mereka yakini dengan ini luar biasa ini. Ya, sehingga sedikit saja diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan pengagungan yang melampaui batas. Nah, di sini pada kejadian pertama ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang bagaimana kejadian awal mulanya mereka menjadi tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu mengagungkan orang-orang soleh yang menjadi figur mereka. Kalau orang-orang Nasrani tadi terlalu mengagungkan siapa? Isa bin Maryam. Sehingga bentuk pengagungan yang melampaui batas itu membuat mereka kufur kepada Allah. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka terlalu mengagungkan nabi mereka, tokoh mereka Uzair. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada Uzair ini, kemudian mereka menganggap ini luar biasa, mengagungkannya lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada manusia dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Dan ini peringatan keras. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Belumkah datang waktu kepada orang yang beriman? Allah mempertanyakan, tapi sebenarnya enggak butuh jawaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah datang waktu kepada orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, supaya hati mereka ini bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa khusyuk hati mereka li dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ma nazala minal haq, padahal kebenaran itu sudah turun kepada mereka. Belumkah datang, belumkah masuk dalam hati-hati manusia ini perasaan takut, perasaan khusyuk dalam zikir, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal kebenaran itu sudah turun. Allah mempertanyakan, tapi hakikatnya Allah nggak butuh jawaban karena Allah sudah mengetahui. Belumkah datang kepada hati manusia, ya, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, mereka takut, hati-hati mereka takut atau khusyuk, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal kebenaran itu sudah turun. Lalu Allah Subhanahu wa taala membandingkan, wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Apa larangan Allah Subhanahu wa taala di sini? Min qabli fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang ahlul kitab terdahulu. Apa yang mereka lakukan? Fatala alaihimul amad. Mereka diberikan waktu yang panjang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala hidup. Subhanallah. Dari sejak diutusnya Nabi Nuh alaihi salam sampai diutusnya Nabi Isa, ini diutus kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waktu yang begitu panjang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faqasat qulubuhum. Tapi dengan waktu yang begitu panjang ini, hati mereka tuh keras sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebenaran itu sudah turun kepada mereka. Jangankan ini jemaah yang dimuliakan Allah, mereka itu lihat langsung makanan yang turun dari langit. Ketika mereka meminta kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Mereka meminta langsung kepada Allah, ya Allah, turunkan kami ini makanan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka depan mata jemaah. Habis makanan turun dari langit, udah lama dari itu kufur lagi kepada Allah. Terus kejadian yang kedua, dikejar sama Firaun. Subhanallah. Mereka udah bingung nih mau kemana lagi, di depan laut, di belakang musuh. Akhirnya mereka meminta kepada Allah, ya Allah, gimana caranya ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya kepada Nabi Musa untuk membelah laut, kemudian diselamatkan oleh Allah. Kebenaran mana lagi yang enggak nyampe kepada mereka tuh? Udah diselamatkan, diperlihatkan mukjizatnya. Habis selamat dari kejaran Firaun, ditinggal sama Nabi Musa sebentar, mereka menyembah sapi itu, bayangkan.
Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang di sini, ya jangan seperti orang-orang ahlul kitab yang ketika datang kebenaran kepada mereka nggak mau berubah, tapi malah membuat hati mereka menjadi keras. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab terjadi juga pada orang-orang yang beriman. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kedua tentang terjadinya kekufuran yang terjadi pada manusia pertama atau dalam proses dakwah Islam, disebutkan oleh penulis, qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis berkata fi sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan surat Nuh ayat ke-23. Jadi ini awal mulanya bagaimana proses terjadinya kesyirikan yang pertama kali terjadi dalam sejarah umat manusia, yaitu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan surat Nuh ayat ke-23 ini, beginilah proses kejadiannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Nuh ayat ke-23, Allah mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Di sini ada 5 nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat ke-23 ini. Ada Wad, kemudian ada Suwa', ada Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 orang. Dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadhil asma rijalus salihin min qaumi Nuh. Nama-nama ini adalah nama-nama laki-laki yang terkenal kesolehannya dari kaum Nabi Nuh. Ya. Falamma halaku, ketika mereka dibinasakan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mati kelima-limanya ini. Siapa tadi? Namanya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Kemudian ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, auha syaitanu ila qaumihim. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan kedatangan syaitan kepada kaum mereka. Kemudian aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fihi ansaban. Kata syaitan ini, tidakkah kalian membuat patung di majelis-majelis yang kalian dulu duduk bersama guru kalian atau bersama orang-orang soleh kalian? Kata syaitan kepada mereka. Kemudian wasammuha bi asma'ihim, kemudian patung-patung yang kalian buat ini kasihlah nama sesuai dengan nama-nama mereka. Kemudian fafa'alu, kemudian benar mereka melakukannya, dibuatlah satu persatu patung dari kelima orang soleh tersebut. Dan awalnya ketika dibangun itu memang tidak dibuat untuk disembah. Jadi hanya untuk mengenang, oh iya ini orang soleh, supaya mereka itu bisa mengenal jasa mereka, kesolehan mereka, kepribadian mereka yang memang mereka cintai seperti itu. Kemudian hatta idza halaka ulaika, sampai generasi yang membangun patung-patung ini juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanusial ilm, kemudian orang-orang yang datang setelahnya itu nggak tahu tentang kejadiannya, nggak tahu tentang ilmunya, ubidan, maka patung-patung ini pun disembah oleh mereka, dijadikan sebagai Tuhan mereka. Subhanallah. Nah, di sini juga terdapat keterangan tentang terdapat riwayat tentang 5 orang ini. Yang pertama disebutkan amma Wad fakana lil kalb, ya, likal bidaumatil jandal. Adapun seseorang yang bernama Wad ini, dia berasal dari daerah yang bernama Badumatul Jandal. Ini daerah Badumatul Jandal di bagian barat Laut Saudi. Adapun si Suwa', kata para ulama, fakana li Hudzail.
di tempat yang bernama Hudzail. Sama, dia juga pinggiran kota Mekah. Bedanya tadi kalau Badhumatul Jandal ini di bagian barat Laut Saudi. Sebenarnya tinggal mereka itu bagian Arab semuanya. Hanya saja karena mereka ini adalah orang-orang yang dicintai dan mereka ini adalah orang-orang dipandang oleh kaumnya, maka mereka ini adalah orang-orang yang sangat dihormati, bahkan dikenang jasanya. Sehingga terjadilah hal-hal yang seperti tadi kita sebutkan, dibangunlah patung-patungnya, kemudian yang awalnya tidak ada niat untuk disembah. Awalnya tidak ada niat untuk disembah. Tetapi karena setelah sepeninggalan orang-orang yang membangunnya ini, yang datang setelahnya itu nggak ada ilmu. Ini patung buat apa? Dikiranya sebagai Tuhan mereka. Maka di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah kedua tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang terlalu gulu atau memberikan pengagungan yang berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Baik. Maka di sini juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelarangan yang keras, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat ke-60 sampai dengan 62. Ya. Ayat ke-60 sampai dengan 62. Ini surat Yasin yang sering kita baca. Fahuwal ladzi zayyana lahum ibadatul asnam. Syaitan itu tugasnya adalah menghiasi manusia untuk melakukan keburukan. Wa amarahum biha, dan mereka bertugasnya memang untuk memerintahkan manusia itu untuk melakukan keburukan. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Maka tak kala syaitan itu berhasil membujuk mereka untuk melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah misinya syaitan yang sudah berhasil untuk dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam surat Yasin ayat 60 sampai dengan 62 tadi. Kata Allah, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah aku memerintahkan kepada kalian wahai anak Adam?" Apa kata Allah? "Alla ta'budu syaitan." Janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena menyembah daripada syaitan itu atau mengikuti jalannya syaitan termasuk musuh yang nyata. Bagaimana cara kita membedakan jalannya syaitan dan jalannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya sangat mudah. Yang menyulitkan kita untuk membedakan itu adalah pertama karena hawa nafsu, kemudian yang kedua karena kurangnya ilmu. Jalan yang diberikan syaitan itu adalah semua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan masuk di dalamnya. Adapun jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, ini jalannya Allah. Akan tetapi di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala ini juga mereka enggak hilang ide. Ketika orang sholat, mereka tetap menggoda. Bagaimana bisa menjerumuskan manusia ini dalam kesesatan? Misalnya ketika sholat, orang udah sholat nih, Allahu Akbar, tapi datang mereka, sholatlah supaya dipuji sama orang. Akhirnya orang sholat nggak dapat pahala. Orang puasa digoda lagi, niatnya jangan begitu. Niatnya ingin dipuji, orang sedekah, digoda lagi niatnya, ingin dikatakan sebagai dermawan dan lain sebagainya. Ya, maka syaitan itu menjadi musuh yang nyata bagi manusia. Makanya dalam ayat ke-62 itu Allah menyebutkan wa ani'buduni, dan hendaklah kalian menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, hada siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan umat yang sangat banyak sebelum kalian. Afalam takunu ta'qilun, tidakkah kalian memberikan pikiran terhadap hal itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini
menyebutkan tentang yang pertama, larangan untuk mengikuti jalannya syaitan. Kemudian yang kedua, hendaklah kita beribadah kepada Allah karena ini adalah jalan yang lurus, kata Allah. Kemudian Allah menjelaskan di ayat yang ke-62-nya, sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan umat yang banyak bahkan sebelum kita. Ya. Maka Allah mengatakan dengan peringatan, afala takunu ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir, begitu istilahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bahwasanya hal ini adalah sesuatu yang tidak boleh untuk diikuti jalannya syaitan tersebut. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hal inilah yang dikhawatirkan, yaitu terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang yang soleh. Ketika orang soleh tersebut meninggal di antara mereka, pertama, ya mereka membangunkan kuburannya, dipasangkan gambarnya, dibuat hiasannya, diperbagus bangunannya. Sehingga apa? Orang-orang yang nggak tahu tujuan itu misalnya, mereka akan datang bukan untuk hanya sekedar mengingat, tetapi datangnya untuk beribadah. Mereka datang ke kuburan tersebut atau kepada bangunan tersebut atau kepada patung tersebut bukan lagi untuk mengenang, melainkan apa? Untuk berdoa, meminta, tawakal, memberikan ibadahnya kepada orang-orang soleh tersebut. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan di Indonesia sendiri ini sudah banyak kejadian seperti ini. Yang mereka awalnya bangun mungkin bukan tujuannya seperti itu. Ini supaya kita muliakan orang soleh tersebut. Tetapi orang yang datang belakangan itu nggak tahu tujuan orang yang pertama. Sehingga mereka menganggap keramat, oh ini kuburan orang soleh nih, silakan berdoa di situ nanti dikabulkan. Ya kalau kita berdoakan sama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Adapun makhluk tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa kisah tersebut. Ya. Pertama tadi tentang kisahnya orang-orang Nasrani, kemudian tentang kisahnya orang-orang Yahudi, kemudian tentang kisahnya kaum Nabi Nuh, itu semua sama. Mereka terlalu mengagungkan orang-orang yang soleh melebihi kadarnya. Karena makhluk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadar yang tidak banyak. Kita boleh mencintai mereka, tetapi tidak boleh melebihi daripada pengagungan yang melampaui batas. Jadi itu hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, Islam melarang melampaui batas dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Adapun kita memberikan kecintaan, memberikan pengagungan terhadap mereka, itu hal yang wajar. Bahkan tanpa kecintaan kita nggak mungkin bisa menjadikan mereka sebagai contoh. Ya. Maka dengan kecintaan kita mampu menjadikan mereka sebagai contoh dan pedoman bagi kita semua. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau mengagungkan terlalu tinggi dan juga melampaui batas daripada kemampuan mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang manusia terbaik di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kemampuan itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana kalau kita minta kepada mereka itu sebagai wasilah? Kan orang yang sudah meninggal itu kan sudah dekat sama Allah gitu. Jadi kan ada alasan seperti itu. Orang meninggal kan nanti posisinya lebih dekat sama Allah. Gimana kalau seandainya kita minta sama orang yang sudah meninggal ini bukan untuk meminta langsung kepada mereka, tapi hanya sebagai wasilah aja gitu. Tetap kita berharap sama Allah, tapi mintanya sama orang yang sudah meninggal itu sebagai wasilah. Kira-kira bagaimana seperti itu? Kenapa nggak boleh? Karena berdoa dengan Allah nggak perlu perantara, langsung aja. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nggak butuh perantara. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu. Apa yang ada dalam hati kita saja Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Karena melalui perantara seperti itu
akan menjadikan kita sebagai orang yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala butuh perantara dalam ibadah? Ya. Kemudian yang kedua, alasannya adalah sebagaimana pada pelajaran sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar. Ya. Wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kata Allah, seandainya kalian minta sama mereka, enggak akan mereka mampu mendengar apa yang kalian minta. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun seandainya mereka dengar, enggak mampu mereka kasih jawaban. Jadi ayat ini saja peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan keras kepada kita. Apa yang kita minta kepada mereka enggak akan sampai. Kenapa kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah? Apakah kita tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala ini sebagai zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui? Kenapa harus butuh wasilah dan lain sebagainya? Maka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ini bentuk kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita menganggap orang yang soleh meninggal ini enggak mendapatkan kemuliaan. Mereka tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang soleh dan karena amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, baik, faedah yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna man fahima hadzal bab wa ma ba'dahu, siapa yang memahami bab ini dan nanti bab-bab yang setelahnya, ya, nanti bab yang setelahnya juga ada pembahasan yang seputar seperti ini. Hanya saja pembahasannya lebih kepada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya, la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Kata Nabi kepada para sahabatnya, janganlah kalian mengagungkan aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian melampaui batas dalam mengagungkan aku, sama halnya seperti orang-orang Nasara melampaui batas dalam hal mengagungkan Isa ibnu Maryam. Jadi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga nanti akan kita bahas. Ya, jadi siapa yang memahami bab ini, kata penulis, dan bab nanti setelahnya, tabayyana lahu ghurbatal Islam, dan dia nanti akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana kemurnian Islam, wara'a man min qudratillahi wa taqlibihil qulubil ajab, dan dia nanti akan melihat pelajaran bagaimana hati itu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya hati manusia ini gampang dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwasanya hati kita ini gampang dibolak-balikan sama Allah? Jadi buktinya saja, misalnya sore ini kita semangat, belum tentu ntar malam kita semangat. Misalnya yang terjadi pada masa tabi'in atau yang terjadi di masa orang-orang soleh setelah sahabat, ada seseorang yang bernama saya lupa namanya, Imran. Seseorang yang bernama Imran bin Husain. Ya. Dia ini adalah seorang sahabat yang Masya Allah luar biasa, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, datang kepada Aisyah, kemudian kepada Ibnu Abbas, dia belajar agama. Kemudian apa yang terjadi? Dia lihat wanita yang begitu cantik. Tetapi wanita yang begitu cantik ini adalah wanita yang berpemahaman Khawarij, yang mereka mengkafirkan pemerintah kemudian ingin memerangi kaum muslimin. Begitulah pemahaman Khawarij. Kata dia, nanti saya akan memberikan pemahaman kepada wanita itu supaya dia nanti menjadi ahlu sunnah seperti kita. Begitulah niat awalnya dia dalam menikah tersebut. Sampai akhirnya apa? Ketika dia menikah dengan wanita ini, ternyata benar, berubah. Yang berubah itu bukan wanita, tapi si Imran. Ya. Dia terbawa pemahaman. Padahal ini subhanallah tabi'in, belajar kepada Aisyah, belajar kepada Ibnu Abbas yang ilmunya luar biasa. Tapi begitulah hati dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendengar berbagai macam bentuk fitnah dan lain sebagainya, sehingga hatinya enggak kuat. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita banyak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu akan menurunkan kadar keimanan kita. Kita mendengarkan sesuatu yang mengandung dosa,
mengandung maksiat, itu akan menurunkan kadar keimanan kita. Sholat jadi malas, ngaji jadi malas, belajar jadi malas dan lain sebagainya. Kenapa? Pengaruh iman itu turun. Maka pelajaran ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, mereka awalnya nggak mau seperti itu, tapi berdasarkan bisikan syaitan tadi, dan mereka diberikan bisikan yang luar biasa sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kisah tadi juga mengajarkan kepada kita anna awwalu syirk hadatsa fil ard, ya, bahwasanya kesyirikan yang paling pertama terjadi di muka bumi, ya, mahabbatus sholihin, sababuhu mahabbatus sholihin, sebabnya adalah terlalu melampaui batas dalam mengagungkan orang yang soleh. Ini bukan terjadi karena apa-apa, tetapi sebab kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini bukan karena seseorang itu marah, bukan karena seseorang itu mencuri, bukan karena seseorang itu berzina dan lain sebagainya. Padahal amalan yang mulia, cinta, tetapi cinta yang terlalu mengagungkan, melampaui batas daripada haknya. Ya. Kemudian yang ketiga, faidah juga yang bisa kita ambil dari kisah tadi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu sabab qabulil bid'ah. Mengetahui sebab seseorang itu menyimpang, ma'akauni syara'i al-fitrah tukrahuha. Dan bersamaan dengan itu, syariat itu melarang tentang hal itu. Dan sebabnya kenapa? Kulluhu muzjul haq bil batil, yaitu selalu menggabungkan antara kebenaran dan kesalahan. Jadi kenapa seseorang itu gampang sekali dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa seseorang itu gampang sekali dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena selalu menggabungkan antara yang hak dengan yang batil, menggabungkan kebenaran dan yang salah. Sehingga apa nanti efeknya? Dia nggak bisa membedakan mana yang salah. Kemudian yang kedua, udah nggak bisa membedakan yang salah, malu untuk menegur yang salah. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang sama. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, seseorang muslim itu dia harus punya cemburu. Cemburunya apa? Cemburunya ketika orang lain melakukan kesalahan, itu menandakan bahwasanya dia punya iman. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cegahlah kemungkaran itu dengan 3 cara. Yang pertama, cegah dengan tangannya. Ini bagi orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua, cegah dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, cegah dengan hatinya. Bagaimana caranya? Mengingkari bahwasanya apa yang dilakukan ini salah. Dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selemah-lemahnya iman. Dan orang yang sudah nggak ada lagi respect kepada orang yang melakukan kesalahan, imannya pada saat itu sedang nggak ada. Lihat orang yang lagi mabuk, didiamin, gitu. Nggak ada sama sekali rasa. Kok saya nggak ada lagi rasa untuk mengingkari daripada keburukan tersebut. Karena apa? Berawal dari tadi, selalu menggabungkan antara kebaikan dan keburukan. Dia selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dia juga telah terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bercampurnya antara keburukan dan kebatilan ini membuat dia dibutakan dengan apa yang dia lihat di depannya daripada kemaksiatan. Dia nggak berani lagi untuk menegur kemaksiatan. Dia nggak ada lagi inisiatif untuk menegur orang-orang yang melakukan kesalahan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu jabalatil insan, mengetahui tentang keadaan umat manusia, fi kaunihil haq yang kusu fi qalbihi, mengetahui tentang keadaan manusia bahwasanya manusia itu dalam hatinya pasti akan berkurang kebaikan, ya, wal batilu yazid, dan kadang-kadang keburukan itu menambah. Nah, ini yang tadi kita sebutkan,
Kadang-kadang keadaan manusia itu balik. Kadang keimanannya naik, kadang keimanannya turun. Kadang keimanannya turun, kadang keimanannya naik. Kapan iman itu naik? Disebutkan oleh para ulama, yazidu bitta'ah. Keimanan itu naik kalau dia sering melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu selalu turun pasti karena melakukan kemaksiatan. Selalu itu. Setiap dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti imannya pada saat itu turun. Kalau imannya sudah turun, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala susah. Nah, ini yang perlu dijaga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita menaikkan iman kita? Terus kita ikhtiarkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyimpangan itu mendatangkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih dicintai oleh iblis, ya. Fa inna ahabba ilal iblis minal ma'siyah. Orang yang melakukan penyimpangan dalam urusan agama itu lebih dicintai oleh iblis daripada orang yang melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Orang yang melakukan penyimpangan itu belum tentu dia menganggap itu adalah salah. Nah, contoh misalnya nih, ketika dia yakin benar bahwasanya sholat subuh itu 3 rakaat, ya, bahwasanya sholat subuh itu 3 rakaat. Ini dia udah yakin benar nih. Ketika diingatkan, kamu salah tuh, dia nggak akan bertobat karena dia sudah meyakini itu benar. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan, misalnya dia minum khamar, dia mencuri, dia tahu itu dosa. Makanya ketika dinasihatkan, mereka akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang menyimpang. Nah, makanya seperti tadi, misalnya datang ke kuburan, doa kepada kuburan orang soleh, ini menyimpang namanya. Ketika dinasihatkan kepada mereka, saya baik kok, ini kan saya berdoa, ini kan saya meminta kepada mereka. Makanya ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya ketika sudah terjerumus ke dalam penyimpangan itu lebih susah taubatnya daripada melakukan kemaksiatan. Maka jangan sekali-sekali kita mendekati diri kita dalam hal penyimpangan tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, an-nahyu 'anit tamasil. Kata para ulama, inilah diantara hikmahnya dilarang membangun patung, menghiasi kuburan, atau membangun hal-hal yang semisal dengan itu untuk mendatangkan kesyirikan. Jadi bukan larangannya tentang bangunannya, tapi pemanfaatannya. Ketika patung sudah mulai dibangun, memang pemanfaatan awalnya bukan seperti yang dituju. Misalnya ini untuk mengenang aja nih. Tetapi tujuannya itu nanti akan berubah seiring berjalannya waktu. Sama seperti orang, ini kan saya cuma menghiasi kuburan ini supaya bagus. Iya, nanti akan datang orang yang setelahnya itu akan menjadikan ini sebagai tempat untuk berdoa, meminta, bertawakal dan lain sebagainya. Dan waktu itu pernah saya kisahkan tentang dua orang pemuda di Mesir itu, dia melihat kuburan terbengkalai. Ya, ini nggak tahu nih kuburan siapa nih sama dia. Akhirnya dia baguskan kuburannya, kemudian dia tulis nama syekh besar-besar, nggak tahu syekh siapa dia tulis. Akhirnya mengundang orang, ini kayaknya kuburan keramat. Datang orang di situ, masukin duit di kotak yang mereka simpan, itu bisa sampai puluhan juta setiap harinya. Dan ini ya bagaimana penyimpangan itu terjadi. Pertama karena minimnya pengetahuan dan juga tidak mengetahui apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang gampang sekali melakukan penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara faedah yang kita ambil adalah larangan membuat patung kemudian membangun bangunan di atas kuburan karena bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah, dan kesyirikan ini adalah termasuk dosa yang sangat besar. Dan ini juga berlaku untuk gambar, karena betapa banyak orang Hindu itu walaupun bukan patung tapi gambarnya disembah sama dia, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tasrihu bi annahu lam yurid illa asy-syafa'ah. Pelajaran juga dalam kisah ini adalah bahwasanya mereka mengatakan melakukan doa terhadap patung tersebut atau doa atau meminta kepada kuburan tersebut tujuannya adalah meminta syafaat. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya hal ini tidak berlaku.
Karena syafaat meminta bukan kepada wasilah, melainkan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tidak butuh perantara. Ya. Dan kalaupun kita minta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar apa yang kita minta. Dan kalaupun mereka mendengar, tidak bisa mengabulkan apa yang kita minta. Dan ini Allah yang menjawab, ya. Bukan ulama, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab. Baik, kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daruratul ummatu ila ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya manusia itu butuh dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnahnya. Ilman wa amalan. Ilmu dan juga amal. Jadi kebutuhan manusia, kebutuhan umat ini terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik ilmu dan juga amal, ini kata para ulama, bima yadullu alaihi alkitab wa sunnah fa inna daruratul abd ila dzalika fawqa kulli daruratin. Kebutuhan terhadap ilmu dan juga amal yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih dibutuhkan seorang hamba dari segala bentuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lebih dia butuhkan dari makanannya, lebih dia butuhkan dari minumannya, lebih dia butuhkan dari kendaraannya, lebih dia butuhkan dari rumah-rumahnya. Karena kenapa? Kita kalau nggak makan, itu yang mati jasad. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, itu yang mati itu bukan jasadnya saja, hatinya mati, kemudian juga amalannya mati, kemudian apa? Dia tidak membawa apa-apa karena dia tidak memiliki apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak minum misalnya, yang haus ya tenggorokannya saja. Ketika dia tidak belajar, semuanya tidak mendapatkan apa-apa. Hatinya mati, tubuhnya mati. Makanya dalam suatu riwayat orang yang tidak belajar Al-Quran itu seperti rumah kosong. Jadi dia yang mengisi rumah kosong itu ya hanya setan-setan gitu. Nah, maka ketika dia tidak mengisi dirinya dengan Al-Quran, dengan belajar, maka yang akan hinggap dalam dirinya itu adalah kekosongan yang sangat banyak. Maka ini kata para ulama, butuhnya seseorang terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran, maka seperti fa inna daruratul abd, maka kebutuhan dia lebih daripada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Karena ini berpengaruh terhadap dunia dan akhirat, ya. Jadi kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang bagus, nah ini dunia kita bagus berarti. Tinggal bagaimana cara kita menjemput akhiratnya untuk kebutuhan kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa membahas tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan mengagungkan atau melampaui pengagungan kepadaku sama seperti kalian melampaui pengagungan terhadap Isa bin Maryam. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Pipit